diberikan kesempatan untuk berbagi sharing kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu kemarin kita mendengarkan nyanyian Natal, simfoni Natal dari nyanyian Simeon, pagi hari ini kita mau belajar dari nyanyian Zakaria, ya. Kita mau baca ayat kita di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-67 sampai yang ke-75. Kita mau baca secara bergantian. Saya baca yang 67, nanti Bapak Ibu yang selanjutnya, ya. Kita mulai dari Zakaria 1 ya, ayat 67. Oke. Sama-sama ya kita mau baca. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, ayat 68. Ia menumbuhkan sebuah tanda keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah dimanahkannya sebagai bakal untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. 72. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita lepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa halangan. 75 kita baca sama-sama. Dalam kekudusan dan kebenarannya hadapannya seumur-umur kita. Amin. Pujilah nama Tuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya seperti ini ya. Kalau kita lihat gambarnya orang berdoa begini, wah, pasti Bapak Ibu bilang gini, itu saya tiap hari saya berdoa, ya. Mungkin berdoanya siang malam, berdoanya itu tidak putus-putus. Tapi adakah di antara kita yang kita doakan, ada doa kita yang sampai hari ini itu belum dijawab oleh Tuhan? Apakah ada di antara kita yang kita sudah lama berdoa, tetapi sepertinya Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita? Bahkan mungkin terkadang kita lupa akan apa yang sudah kita doakan. Ini yang dapat kita renungkan pagi hari ini. Kita kembali renungkan ya, apakah ada doa-doa kita itu yang belum Tuhan jawab sampai hari ini. Ketika kita sudah berdoa sampai kayaknya mati-matian gitu ya, kayaknya jawaban doa itu belum kunjung tiba. Nah, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sepertinya itu, kok aku doa ini nggak ada jawaban ya, kok nggak ada, kayaknya nggak ada jalan gitu, sepertinya selesai gitu. Ini juga yang dialami oleh Zakaria. Ya, tadi Zakaria dikatakan latar belakang dari cerita Zakaria ini adalah ketika Zakaria itu dengan istrinya Elisabeth sampai masa tuanya, dia tidak punya anak. Zakaria ini adalah seorang imam yang bertugas di bait suci, salah satu dari 24 rombongan imam. Ya. Terus Zakaria ini juga keturunan Lewi. Dia adalah keturunan Lewi dari garis keturunan Harun. Kita tahu ya, Harun saudara Musa. Terus kemudian kalau kita lihat lagi, arti nama Zakaria itu dalam bahasa Ibraninya adalah Zekaria. Artinya itu Tuhan mengingat. Bahkan Lukas 1 ayatnya yang ke-6 mencatat, Zakaria itu adalah orang yang benar di hadapan Allah. Kalau kita melihat ini ya semua ya, oh dia itu orang yang benar, dia itu keturunan imam, ya, namanya pun Tuhan mengingat. Tetapi ternyata sampai masa tuanya Tuhan tidak memberikan dia anak. Ya, dia tidak punya anak sampai masa tuanya. Kalau kita lihat di zaman itu, orang yang tidak punya anak bagi wanita itu tidak ada harganya. Karena seorang wanita itu berharga ketika dia bisa melahirkan banyak anak. Bagi Zakaria tidak ada garis keturunan yang bisa mewariskan apa yang dilakukan. Kalau dia imam, dia tidak punya anak untuk meneruskan garis keturunan. Zaman itu adalah satu aib bagi Zakaria bersama dengan Elisabeth. Ya, dicap
Wah, katanya dia itu imam, tapi kok nggak punya anak, doanya nggak didengar Tuhan. Zaman itu, orang yang mandul itu tidak sekedar masalah medis, tetapi itu sudah berkaitan dengan stigma sosial di masyarakat. Ada cap, ada label yang diberikan. Sepertinya dia itu punya dosa yang tersembunyi. Nah, itu yang dikatakan ya. Hari ini, kalau kita ngomong, kita bawa ke masa kini, label apa yang masyarakat berikan bagi setiap kita kalau kita gagal? Ada banyak orang yang memberi cap kepada orang yang mengidap penyakit kanker. Itu adalah dia orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ada yang berkata ada yang salah. Kalau orang mengidap penyakit itu ada yang salah. Mungkin dia dikutuk oleh Tuhan. Ada yang berkata kalau keluarganya hancur, itu dikatakan itu kutuk keturunan. Ada begitu banyak cap yang diberikan kepada kita ketika kita mengalami kehidupan yang gagal. Sama dengan Zakaria, itu adalah aib. Hari ini masyarakat juga memberikan kita label-label yang menentukan identitas kita. Sosial media begitu gencar untuk memberikan gambaran bagaimana orang yang sukses, bagaimana orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita tidak mencapai di titik itu, kita dianggap gagal. Kita dianggap tidak punya validasi di masyarakat. Kalaupun kita salah, saudara, masyarakat itu tidak pernah akan mengingat kebaikan kita. Yang diingat oleh masyarakat itu adalah keburukan kita. 1000 kebaikan kita, 1 kejahatan kita, itu sudah kita gagal. Kebaikan kita itu kayaknya hilang, ya, tidak ada apa-apanya. Nah, kalau kita berdoa kemudian ya, Zakaria ini mengalami doa yang begitu panjang, ternyata sampai dia melupakan. Pada akhirnya kenapa kok dia melupakan? Karena dia lebih percaya pada fakta dibanding dia percaya kepada pribadi Tuhan. Saking lamanya doanya nggak dijawab, dia lebih percaya fakta bahwa memang dia tidak punya anak, usianya sudah tua, dia sudah mati secara mati apa ya, kalau seperti mati pucuk gitu katanya, seperti waktu Abraham dan Sarah. Dia waktu malaikat datang, jadi ceritanya waktu malaikat datang, dia ngomong, Zakaria kamu akan punya anak. Zakaria menjadi tidak percaya, sekalipun Zakaria tetap melayani Tuhan di bait Allah. Ketika kita melayani, ketika kita tetap berdoa, jangan-jangan kita lebih percaya pada fakta hidup kita dibandingkan kita percaya dengan pribadi Tuhan yang sangat menolong kita. Ya. Nah, oleh karena itu ketika Zakaria tidak percaya, Zakaria menjadi bisu. Malaikat berkata, karena kamu ragu-ragu, maka kamu tidak berkata-kata sampai kebenaran itu menjadi nyata. Zakaria itu adalah contoh bagaimana daging dan darah berbisik lebih keras daripada suara malaikat ketika doa-doa kita tampaknya telah mati dan dikuburkan oleh waktu. Ini yang dikatakan oleh Martin Luther. Tetapi saudara, saya percaya bahwa saat hening yang diberikan oleh Tuhan, ketika Zakaria tidak dapat berkata-kata, kebisuan yang dialami Zakaria itu adalah merupakan karantina rohani yang memberikan ruang bagi Zakaria itu untuk melihat Tuhan bekerja di dalam keheningannya. Ada satu istilah Latin yang terkenal. Nah, ini bolehlah kita belajar sedikit ya. Waktu saya baca ini, bolehlah sekali-sekali kita belajar Latin ya. Tacet Deus, sed non qui esit gitu ya, bacanya saya baca. Silet vox, sed operatur manus. Artinya apa? Tuhan diam, namun ia tidak berhenti bertindak. Suaranya bisu, namun tangannya bekerja. Ini yang dikatakan Saint Agustinus dari Hippo. Kalau saudara hari ini merasa kayaknya Tuhan itu diam, Tuhan tidak bersuara, Dia tidak bertindak apapun, tapi percayalah tangannya tetap bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Nah, apa yang menjadi dasar kepastian kita bahwa kita itu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan? Ternyata ketika Zakaria itu lupa akan doanya, Tuhan tidak pernah lupa. Wow, karena
Karena apa? Karena waktu malaikat datang kepada Zakaria, hal pertama yang dikatakan malaikat Gabriel, dia berkata gini, Tuhan sudah mendengar doa, menjawab doa. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melupakan doa kita. Memang paling sakit itu saudara kalau dilupakan ya. Apalagi kalau ada orang pinjam uang sama kita, terus orangnya nggak bayar, sakit ya. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini katanya ya. Juga di kantong saudara, karena orangnya lupa gitu ya. Kalau dilupakan itu memang sakit gitu ya. Nah tapi kita percaya Tuhan itu tidak pernah melupakan apa yang kita doakan. Tandanya apa yang pertama? Karena Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana ayatnya yang pertama itu dikatakan seperti ini. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Penuh dengan Roh Kudus itu bukan kehendak Zakaria. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Zakaria kalau bukan Roh Kudus yang berinisiatif untuk memenuhi Zakaria dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Tidak ada yang dilakukan oleh Zakaria, tidak ada satupun. Sebab apa? Sebab dia ragu-ragu. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu adalah tanda bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Ketika Yohanes lahir, ketika Zakaria menuliskan nama Yohanes, saat itu Zakaria ayahnya dikatakan penuh dengan Roh Kudus, lalu dia mulai bernubuat. Dia berkata-kata. Agustinus berkata, Allah seolah-olah membisu selama berabad-abad. Namun melalui Zakaria, ia menunjukkan bahwa diamnya bukan berarti dia lupa. Inisiatif Roh Kudus yang memenuhi Zakaria adalah cara Allah berkata kepada setiap kita, Aku mengingat janjiku, bahkan saat kamu berhenti mengharapkannya. Saat kita berhenti mengharapkan, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Bagi Israel 400 tahun masa silent, sejak Maleakhi sampai kepada kedatangan Yesus itu Tuhan tidak lagi berbicara melalui nabi-nabinya. Di mana Israel saat itu setelah dia dari pembuangan, bahkan sampai dia keluar kembali ke Yerusalem, ternyata Israel itu masih ada di dalam penjajahan Romawi. Sebagai bangsa, Israel menyerang. Kenapa? Karena dia kehilangan dignitinya sebagai sebuah bangsa. Israel tidak punya harga diri sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Karena dia dijajah di bawah pemerintahan Romawi. 9 bulan bagi Zakaria ketika dia katakan, kamu akan punya anak, istrimu akan mengandung. Ketika dia tidak percaya, sampai anaknya lahir 9 bulan Zakaria mengalami kebisuan. Itu menyatakan bahwa keterbatasan kita tidak dapat membatasi rencana Allah yang tidak pernah berubah, juga tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Apa yang Tuhan janjikan? Apa yang menjadi keterbatasan Zakaria dan istrinya? Di masa tuanya, Tuhan tetap bisa pakai Zakaria dan istrinya. Untuk apa? Untuk tetap melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan melalui kehidupan Zakaria. Yang menjadi kehendaknya itu dinyatakan melalui kehidupan Zakaria. Tuhan tidak terbatas oleh keterbatasan kita. Amin. Nah, Dietrich Bonhoeffer juga mengatakan begini, kepastian bahwa kita tidak dilupakan itu tidak datang dari dalam diri kita, melainkan dari kata yang di luar diri kita, yaitu the word from outside. Roh Kudus memenuhi Zakaria untuk mengatakan apa yang tidak bisa dikatakan oleh hati manusia yang meragu. Allah mengambil inisiatif untuk menjadi pembela bagi dirinya sendiri di dalam mulut manusia. Seperti yang dikatakan Yesaya, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dari apa yang Kusuruhkan kepadanya. Hari ini saudara, begitu banyak suara yang ada di sekitar kita. Apa yang menjadi pilihan kita? Apakah kita mau mendengarkan suara dunia? Kalau hari ini keadaan kita tidak baik, mungkin dunia berkata, kamu kurang iman, kamu kurang dikasihi, mungkin kamu kurang berdoa, atau kamu kurang bernilai.
Memang kamu tidak bernilai karena kamu tidak mampu. Mungkin dunia berkata seperti itu kepada kita. Dunia berkata kamu sudah gagal. Apa yang kita dengar hari ini? Ataukah kita mau mendengar suara Tuhan bahwa di dalam Tuhan itu ada kepastian janji, ada kasih-Nya yang kekal, ada kedaulatan Tuhan. Minggu kemarin Bu Novi berkata tentang kedaulatan Tuhan, Allah kita yang despotis, bahwa Dia berdaulat atas segala sesuatu. Bahkan ketika kita tidak mampu, Dia tetap dapat melaksanakannya seturut dengan firman. Apa yang menjadi pilihan kita hari ini? Apakah kita mau mendengarkan suara dunia atas label yang diberikan dunia kepada kita, ataukah pagi hari ini kita mau mendengarkan suara Tuhan? Dan yang kedua, dasar kepastian bahwa kita itu tidak pernah dilupakan, itu adalah inisiatif. Kita tidak dilupakan, itu adalah inisiatif dari pihak Allah sendiri. Inisiatif untuk apa, saudara? Inisiatif, kita baca dulu ya. Kalau di 68 sampai 71 itu dikatakan begini, terpujilah Allah Israel sebab Ia melawan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut-mulut nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Inisiatif untuk melawan dan membawa kelepasan. Kalau kita baca di dalam ayat aslinya, melawan, ya, Zakaria berkata, terpujilah Allah bahwa Ia melawan dan membawa kelepasan. Melawan itu dari arti kata bahasa Yunaninya episkeptomai, ya. Itu artinya itu epi itu di atas, skeptomai itu untuk melihat. Dia melihat dari atas dengan sungguh-sungguh, tetapi bukan hanya dengan melihat dan memperhatikan, tetapi juga punya maksud tujuan untuk turun. Turun untuk apa? Untuk memberikan pertolongan. Tujuannya turun itu untuk memulihkan, untuk memberikan bantuan. Tidak hanya sekedar melihat saja, tetapi melihat dan memperhatikan sungguh-sungguh, bahkan turun untuk mengulurkan tangan menolong. Itu adalah arti dari kata melawan. Ini yang dilakukan Tuhan. Kalau kita melihat, ingat anak bungsu dan anak sulung, bagaimana ketika anak bungsu berfoya-foya menghabiskan harta ayahnya. Ketika dia sudah habis, ketika dia ingat rumah ayahnya, si bungsu itu punya niat, sudah aku datang kepada rumah ayahmu, sekalipun aku gak jadi anak, biarlah aku jadi hambanya. Tetapi pada saat si bungsu itu pulang, ayahnya itu menanti si bungsu. Ketika dia melihat si bungsu, ayahnya itu berlari. Dia tidak hanya melihat, membiarkan. Ya mungkin kalau ayah sekarang, saya percaya kalau kita jengkel sama anak kita, mungkin dia dari jauh kita lihatnya, kapok ya, kapok kapan ya, sudah habisin harta sekarang balik ingat sama orang tuanya. Enggak, tetapi apa yang dilakukan bapak ini, saudara? Dia berlari kepada anak itu. Dia tidak hanya berlari kepada anak itu, dia katakan dia tetap anaknya. Bahkan dia memberikan jubah yang baru, dia memberikan cincin, bahkan dia memberikan lembu tabung untuk kepulangan anaknya. Ini adalah arti kata melawan yang diberikan di dalam ayat ini. Juga membawa kelepasan, yaitu lutrosis dari arti kata. Itu secara khusus, itu bukan hanya membawa kelepasan, ya. Kalau misalnya seperti kita ini ada di sini terus lepas tak bawa pulang gitu aja, nggak bisa. Saudara, kalau kita ingat gambarannya itu seperti ada barang yang digadaikan di pegadaian. Itu kan nggak bisa kalau di pegadaian itu terus kita datang ambil barangnya bawa gitu, nggak bisa. Tetapi kalau di pegadaian, yang harus kita lakukan untuk kita melepaskan barang itu dari pegadaian, ada harga yang harus dibayar. Ada harga, sebuah harga yang harus dibayar. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita ini sudah terjual ke dalam dosa, Tuhan gak bisa datang, oke, aku lepaskan. Tidak, saudara. Tetapi betapa seriusnya dosa, sehingga kita tahu Tuhan itu membawa kelepasan kepada kita. Itu dengan Dia caranya menebus kita. Dia membayar harganya, bukan kita yang bayar harga. Tuhan yang bayar harga.
Dia bayar harga dengan apa? Dia bayar harga dengan nyawanya sendiri. Ada darah penebusan untuk membawa kelepasan bagi setiap kita. Kita dibebaskan dari tuntutan akibat dosa. Hukuman akibat dosa dia kerjakan dengan memberikan nyawanya sendiri. Dan John Piper itu mengatakan seperti ini. Saat Allah menembusmu, ia membuka setiap tuduhan terhadapmu. Ia melawan kehancuran untuk menunjukkan bahwa anugerahnya lebih besar daripada aibmu. Engkau tidak dilupakan oleh Allah. Engkau dibeli oleh Allah, dan apa yang ia beli, ia jaga selamanya. Amin. Ini kabar baik bagi setiap kita yang sudah ditebus olehnya. Dan yang kedua, kepastian bahwa kita tidak pernah dilupakan itu adalah inisiatif yang berdasarkan janji. Saudara, kalau kita melakukan janji kepada sesama kita, ya, atau kepada anak kecil, biasanya anak kita ya, kita ngomongnya apa? Nanti kalau kamu nilainya bagus, ya, tak ajak jalan-jalan. Tapi kalau nilainya jelek, jangan-jangan janji itu nggak dilaksanakan, saudara. Karena janji yang manusia bisa berikan itu adalah janji yang berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang yang diberikan janji, bukan berdasarkan apa yang akan kita lakukan. Janji kita bisa tidak terlaksana karena apa? Karena sang penerima janji itu tidak dapat memenuhi apa yang menjadi syarat yang kita janjikan. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia bergerak melawan, menebus kita itu berdasarkan janji. Dia menumbuhkan tanduk keselamatan dari mana? Daud. Itu adalah janji yang dia berikan kepada Daud. Dia katakan kerajaanmu akan kokoh selamanya. Itu perjanjian sepihak antara Allah dan Daud. Bukan tergantung apa yang Daud kerjakan. Bahkan ketika Daud jatuh ke dalam dosa, dia justru memakai keturunan Daud dari Beersheba. Salomo, Yesus lahir dari keturunan Salomo. Bahkan disebutkan ya di silsilah dari Beersheba, istri Uria, itu menunjukkan bahwa Daud gagal. Tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Nah, kita melihat dunia mungkin mengingat noda Anda. Jalan-jalan ini ya. Ya, dunia mungkin mengingat noda Anda, tetapi Allah mengingat janjinya. Dan karena ia mengingat janjinya, ia telah datang untuk menyelamatkan dan mengangkat kita kembali. Amin. Ini yang dikatakan oleh John Calvin. Kalau dunia melihat masa lalu kita yang buruk, mungkin kita sudah tidak diingat lagi. Mungkin kita dilupakan oleh teman-teman kita. Mungkin kita sudah gak berharga lagi, dianggap tidak berharga. Ya. Tetapi Allah itu mengingat kita. Dia datang untuk menyelamatkan dan mengangkat kita kembali. Ya. Zakaria, saat dia bernubuat, saat dia penuh dengan Roh Kudus, apa yang dijanjikan Roh Kudus itu Zakaria mulai bersyukur dan memuji Allah. Saat Roh Kudus ada di dalam hidupnya, saat dia kepenuhan Roh Kudus, Zakaria mulai bersyukur. Dia ingat bahwa ia diingat, dia tidak dilupakan. Kenapa dia bersyukur dan memuji Allah? Karena janji dan tindakan yang dilakukan oleh Allah itu lebih besar dari apa yang telah diterima Zakaria. Dia tidak bernubuat, dia tidak berkata seperti ini, oh aku bersyukur bahwa aku punya anak sekarang. Ya, kesaksian kita itu biasanya ketika kita menerima pertolongan Tuhan, yang kita lakukan itu adalah kita biasanya berkata seperti ini, aku sudah terima mujizat, gitu ya, yang kita biasa senang ya. Aku terima begini-begini, aku terima berkat. Tapi Zakaria berbeda, saudara. Yang dia katakan itu dia bersyukur karena apa? Karena Allah sudah melawat dan menebus umatnya. Sebentar ya saudara, ini gangguan teknis.
Ya, jadi apa yang diterima oleh Zakaria itu Zakaria melihatnya lebih besar apa yang dilakukan Tuhan dibandingkan dia memberikan anak kepada Zakaria. Seringkali kita melihat apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu lebih penting daripada rencana kita. Rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita lebih sering melihat hasil dari apa yang kita doakan. Tetapi Tuhan itu memandang jauh lebih lagi. Kelahiran Yohanes bukan hanya untuk memulihkan dan membebaskan Zakaria dari penghakiman masyarakat, melainkan persiapan jalan untuk harapan pemulihan dan keselamatan bagi setiap kita dilepaskan dari musuh-musuh kita di dalam Yesus. Jadi, apa yang dilakukan Tuhan melalui kelahiran Yohanes, melalui pemulihan Zakaria, itu juga memberikan harapan bagi setiap kita. Kalau masa lalu kita belum. Contoh saya, saudara, saya mengingat ketika saya lahir di dalam keluarga yang broken, masyarakat melihat saya, wah, itu jangan sama dia deh, bibit bebek bobotnya kurang baik. Kita sering diberikan cap yang seperti itu, saudara. Ada cap buruk di dalam hidup kita. Kita dilabeli dari apa? Itu mama papanya begini, mama papanya begitu. Satu kota tahu, saudara. Itu sakit, saudara. Tapi ketika saya mengingat kembali apa yang dilakukan Tuhan kepada Zakaria, saya mengingat juga apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Zakaria itu juga mengingatkan bahwa Tuhan memberikan harapan kepada saya. Kenapa? Karena dia juga sudah menjalani apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Bukankah dia juga ditolak ketika dia datang ke dalam dunia? Bahkan umatnya, orang yang dikasihinya itu menolaknya, saudara. Tetapi hari ini kita dibebaskan dari musuh-musuh. Kalau bangsa Israel berdoa supaya dia dilepaskan dari musuh-musuhnya, yaitu penjajahan, hari ini kita juga diberikan kelepasan oleh Tuhan dari tangan musuh-musuh kita yang menuduh kita, yang mendakwa kita bahwa kita tidak layak, bahwa kita tidak berharga. Tetapi Tuhan sudah melakukannya itu untuk kita. Amin. Kita sudah dibebaskan dari rasa bersalah kita. Kita dibebaskan sudah dari tuduhan-tuduhan penghakiman masyarakat yang ada diberikan untuk kita. Dan yang ketiga, saudara, apa kepastian bahwa kita tidak dilupakan? Yaitu ada pernyataan rahmat dan kesetiaan janji. Di ayat 72 sampai 75 dikatakan, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah, manusia, saudara, kalau memberikan belas kasihan, memberikan pertolongan, itu seperti tadi yang saya katakan, manusia itu belas kasihannya itu pasif, kemudian transaksional, ya. Kalau orang itu baik sama aku, kalau lu baik sama gua baik sama lu, ya. Kalau misalnya kamu oke, aku oke. Tapi kalau kamu jahat, mungkin aku bisa lebih jahat. Itu manusia, saudara. Kalau kamu bisa menguntungkan aku bisa tolong kamu. Tapi kalau nggak ada keuntungan yang bisa kita dapat, mungkin kita juga tidak bisa menyatakan pertolongan kita itu dengan tulus. Kalaupun kita bisa memberi pertolongan, itu pun kadang-kadang dalam hati kecil kita mengharapkan ada kebaikan yang dapat kita terima. Itu manusia, saudara. Tetapi beda dengan rahmat, belas kasihan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Belas kasihannya itu aktif, justru dia yang mencari. Saat kita tidak melakukan apa-apa, bahkan Roma katakan saat kita masih tinggal di dalam dosa-dosa kita, dia sudah mati buat kita. Saat kita belum melakukan kebaikan apapun,
anugerahnya justru mengejar kita. Saya mengingat ketika saya belum percaya Yesus, bagaimana ketika saya masih ada di dalam kepercayaan saya yang lama, saya lebih percaya kepada dewa-dewa, tetapi anugerahnya itu yang mengejar saya. Saya tidak pernah mencari Tuhan tanpa Tuhan yang menemukan saya terlebih dahulu. Itu adalah belas kasihan yang aktif, unconditional, tidak bersyarat, saudara. Apakah kita baik? Apakah kita sudah taat? Apakah kita belum taat? Tidak tergantung oleh itu. Tetapi itu adalah murni inisiatif sepihak satu arah. Belas kasihan yang diberikan karena rencana dan kedaulatan dan ketetapan yang sudah diberikan atas setiap kita. Amin. Mengapa kita perlu belas kasihan dan kasih setia Allah, saudara? Agustinus berkata seperti ini, karena kita ini punya kecenderungan apa? Incurvatus in sin. Manusia itu tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dari dosa. Kita nggak punya kekuatan, saudara, untuk melepaskan diri dari dosa. Karena pada dasarnya kita setelah jatuh ke dalam dosa, keinginan hati kita itu selalu ingin melakukan yang buruk. Makanya Paulus katakan, kalau yang baik itu ada di dalamku ingin aku lakukan, tapi yang buruk itu yang keluar. Gak mampu, saudara. Makanya manusia itu ya bisa jatuh. Agustinus berkata manusia itu bisa jatuh oleh kehendaknya sendiri, tetapi ia tidak bisa bangkit oleh kehendaknya sendiri. Dibutuhkan tangan Sang Pencipta untuk menjangkau ke dalam penjara musuh dan menarik kita keluar. Tanpa Tuhan yang menarik, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan kita boleh tahu, tujuan belas kasihan dan kasih setia Allah itu adalah untuk membuat kita bisa beribadah tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Tanpa kekudusan yang diberikan oleh Allah, kita tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Bukan karena kita berdosa, tetapi karena memang Allah itu kudus. Makanya waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa, Tuhan katakan apa? Jangan kamu mendekat. Kenapa? Karena memang kita tidak dapat mendekati kekudusan Tuhan tanpa Tuhan yang menguduskan kita. Tanpa kebenaran kita tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Oleh karena Dia mati, Dia menggantikan kita. Kita beroleh, kita dibenarkan hanya oleh Kristus, bukan oleh apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, oleh kekudusan dan kebenaran yang diberikan, Tuhan mau kita bisa beribadah tanpa rasa takut, tanpa penghakiman, saudara. Kita nggak lagi, sekalipun kita gagal, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita tahu manusia mungkin memandang kita buruk, manusia mungkin berkata kita hancur, tetapi Tuhan itu membuka tangannya untuk setiap kita. Di dalam kegagalan kita, di dalam kehancuran kita, tangannya tetap terbuka untuk menerima kita. Amin. Dan ibadah ini bukanlah sebagai ritual. Ibadah itu bukan cuma sekedar hari Minggu, bukan sekedar ketika kita di rumah berdoa, bukan, saudara. Ibadah itu adalah gaya hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana ketika kita ada di dalam komunitas, bagaimana ketika kita berhubungan dengan orang. Itu adalah ibadah kita, merupakan gaya hidup kita. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu juga ibadah. Ibadah itu bukan cuma ketika kita melayani, enggak, saudara. Bahkan ketika kita di rumah, itu juga ibadah. Ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita, bahkan seumur hidup kita. Amin. Ini ibadah yang Tuhan mau. Ketika kita bebas beribadah, mungkin kita tidak sempurna, kita masih perlu disempurnakan. Tetapi di dalam kejatuhan kita masih boleh tetap gantung kepada Tuhan. Karena kita tahu manusia bisa menolak kita, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah menolak kita, yaitu Allah sendiri. Amin. Kita bersyukur ya. Nah, dan kita tahu dari yang kita baca tadi, kita percaya bahwa kelahiran Kristus yang kita rayakan di Natal ini, itu adalah wujud
bahwa Roh Kudus memenuhi setiap kita. Itu peneguhan Roh Kudus. Itu adalah intervensi ilahi melalui lawatan dan penebusan berdasarkan janjinya. Juga pernyataan rahmat dan kesetiaan. Janjinya menyatakan bahwa kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Katakan kepada kanan kirimu, engkau selalu diingat. Engkau gak pernah dilupakan ya. Engkau ada di dalam hatinya. Mungkin saudara berkata, waduh kalau itu kan Zakaria ya. Zakaria sudah terbukti punya anak, sudah diberikan Yohanes Pembaptis. Nah bagaimana dengan aku? Sampai hari ini aku belum dapat jawaban itu. Sampai hari ini aku belum menerima jawaban. Kalau saudara hari ini kita juga masih belum terima jawaban, memang kita tidak bisa melihat berkaca. Oh ya kalau Zakaria dapat, aku mesti dapat. Tetapi ada satu pengharapan saudara hari ini bagi setiap kita, yaitu ketika kita kembali memandang salib. Di salib Yesus itu menanggung seluruh rasa malu kita. Di salib Yesus itu menanggung kegagalan kita. Di salib Yesus itu menanggung segala kutukan. Di salib Yesus menanggung segala sakit. Bahkan di salib saudara, Yesus itu menanggung segala hukuman yang seharusnya semuanya ini layak kita terima karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita. Tetapi kita ditebus dari rasa malu kita karena Yesus mengalami rasa malu yang tidak terkalahkan. Dia ditelanjangi di depan umum. Dia dihukum dengan begitu hina, saudara. Salib itu adalah hukuman yang paling hina di masa itu. Yesus menanggung kegagalan kita. Kalau kita diacap orang itu gagal, anak-anak muda sekarang mungkin berkata, kapan kamu menerima 1M pertama? Kayaknya kamu kerja kok gini-gini aja. Ingatlah, Yesus itu sudah menanggung kegagalan. Bahkan sehelai baju saja dia gak punya, saudara. Bajunya itu penuh diundi yang terakhir. Bagaimana dia dikatakan dia Allah, tetapi dia gagal dengan mati di sana. Itu yang Yesus tanggung, saudara. Dia menerima hinaan itu. Dia dikutuk sampai ada tulisan, terkutuklah orang yang tergantung di sana. Mungkin bagi kita yang kayaknya hidup kita itu kok alami masalah demi masalah, orang melihat kita seperti kena kutukan. Tapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa Yesus sudah menanggung kutukan itu. Dan oleh kematiannya kita dibebaskan dari kutuk. Sakit yang kita alami, kita percaya dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Amin. Tuhan yang memberikan kita kesembuhan. Kalau hari ini kita disembuhkan, ini adalah cicipan pada saat nanti kita menerima tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, di mana tidak ada lagi rasa sakit. Amin. Dan hukuman yang seharusnya kita mati. Ada firman Tuhan berkata, dahulu kamu sudah mati oleh pelanggaranmu, tetapi kematian yang seharusnya kita lewati itu sudah ditanggung oleh Kristus di salib. Dia sudah mati bagi kita, bahkan dia sudah bangkit untuk kita. Supaya apa? Supaya kita punya harapan. Tidak hanya untuk di kehidupan ini, tetapi di kehidupan kekal pada nantinya. Langit baru, bumi baru, itu adalah yang kita nantikan. Dan kita bersyukur saudara, Yesus merelakan dirinya untuk turut merasakan dan menemani kita dalam penderitaan hidup di dunia ini, supaya kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tahu bahwa kita tidak pernah dilupakan. Dia Immanuel. Dia selalu bersama dengan kita. Biarlah di momen Natal ini kembali kita merenungkan. Natal bukan tentang pesta. Natal bukan sekedar tentang tukar kado. Tetapi di Natal ini kita menyadari betapa seriusnya dosa itu, sehingga Allah harus memberi dirinya sendiri turun. Tadi waktu worship berkata, firman itu sudah jadi manusia, menjadi daging, tinggal di antara kita. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa.
dosa yang tidak bisa kita keluar tanpa anugerahnya, itu sudah diselesaikan Yesus di sana. Bahkan kita diberikan satu harapan melalui kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita hari ini, kalau kita merasa hidup kita tidak layak, apakah Tuhan tidak berkenan kepada kita karena doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan? Pandang kepada salibnya, saudara, bahwa Dia tidak pernah melupakan doa kita, tetapi Dia mengerjakannya itu seturut dengan kehendaknya. Di dalam kedaulatannya, Dia punya rancangan yang indah atas hidup kita. Percayalah bahwa pagi hari ini kita tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Dia memegang tangan kita. Kalaupun kita lupa akan doa kita, Dia tidak pernah lupa akan doa kita. Dia mengingat doa kita. Dia mengingat kita. Salib adalah bukti bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Mari kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau bersyukur bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami tidak pernah dilupakan oleh-Mu. Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami, itu yang mengajar kami, menuntun kami Tuhan, untuk kami selalu mengingat akan kebaikan.